Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pengamat MotoGP Livio Suppo menyatakan Ducati Lenovo Team harus hati-hati dalam mengendalikan situasi garasi mereka di MotoGP pada 2025. Ya, di musim depan Ducati Lenovo akan diperkuat Bagnaia dan Marquez, di mana keduanya sama-sama berstatus juara dunia MotoGP. Memang skuad ini bisa dibilang sebagai skuad impian, akan tetapi banyak juga yang memperkirakan duet tersebut bakal membentuk rivalitas sengit. Apalagi Bagnaia merupakan anak didik Valentino Rossi, musuh bebuyutan Marquez sejak 2015. Atas alasan inilah garasi tim pabrikan Ducati akan jadi sorotan sepanjang musim depan. Dilansir dari GP1, Suppo mengaku yakin Ducati Lenovo Team lagi-lagi akan merebut gelar dunia, entah bersama Bagnaia atau Marquez. Keduanya akan mendominasi persaingan papan atas. Namun hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik, seperti halnya Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo saat bertandem di Yamaha. Suppo juga menyatakan bahwa Ducati tak boleh terlena karena berhasil menaungi seorang 8 kali juara dunia. Menurutnya, jika ingin tetap berkuasa di MotoGP, Ducati harus adil dalam memperlakukan kedua pembalapnya. Dan jangan sampai Bagnaia merasa tersisihkan akibat kedatangan Marquez. Mantan manajer Suzuki X-Star Livio Suppo sangat penasaran melihat performa Marc Marquez saat membela Ducati Lenovo Team di MotoGP 2025. Bersama tim pabrikan Ducati, Marquez diprediksi bakal kembali tampil dominan seperti musim 2014 dan 2019 ketika ia meraih lebih dari 10 kemenangan dalam satu musim. Namun demikian, Suppo ternyata tak sepakat dengan pendapat tersebut. Saya tak yakin dia bakal mendominasi kejuaraan ini seperti dulu. Contohnya seperti pada 2014 ketika ia memenangi 10 seri pertama. Ia jelas akan jadi salah satu unggulan seperti tahun ini, di mana ia mampu membuat perbedaan. Mendominasi kejuaraan ini tak akan mudah, apalagi dengan rider seperti Pecco yang meski tak juara tahun ini masih meraih 11 kemenangan. Ini bakal menyenangkan bagi fans. Ducati kehilangan rider tangguh seperti Martin dan Enea Bastianini, serta berkurang dari 8 menjadi 6 motor. Ini bakal berpengaruh. Jadi tim-tim lain juga akan membidik podium. Pengamat MotoGP Jaime Alguersuari menilai para pembalap seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, hingga Jorge Martin harus berterima kasih kepada Marc Marquez. Ya, hal ini tak terlepas dari fakta bahwa Marc sempat mengalami cedera parah di MotoGP 2020. Kepada GP1, Alguersuari menilai jika Marquez tak cedera dan terpuruk selama 4 musim, yakni pada 2020 sampai 2023, maka tak akan ada juara-juara baru seperti Bagnaia dan Martin. Hal itu karena The Baby Alien kemungkinan akan mendominasi MotoGP seperti yang sudah terjadi sejak MotoGP 2013 sampai 2019. Jadi karena alasan itulah Alguersuari menilai kecelakaan Marquez menjadi berkah untuk rider-rider lain. Test rider Ducati Michel Pirro mencoba membandingkan motor Ducati Desmosedici GP versi 2024 dan 2025. Dikatakannya usai tes Barcelona akhir pekan lalu, Pirro menyatakan bahwa dalam urusan performa, tak ada perbedaan yang signifikan antara GP24 dan versi terbaru GP25. Menarik untuk beralih ke motor GP23 sampai GP25 dan kita tidak menguji motor 24. Namun bagaimanapun GP25 merupakan peningkatan yang baik dari motor 2023. GP25 dan GP24 sangat dekat. Mungkin ini satu langkah maju di satu bagian dan di sisi lain kami kehilangan waktu. Saya berharap dalam 2 bulan ini GP25 bisa ditingkatkan sedikit lagi dan membuat satu langkah maju dalam uji coba Sepang. Alex Marquez merasa sedih karena harus berpisah dengan sang kakak untuk kali kedua dalam karirnya di MotoGP. Setelah menjadi rekan setim pada musim 2024,
Alex Marquez dan Marc Marquez dipastikan harus berpisah lagi. Alex masih akan memperkuat Gresini untuk musim depan, sementara Marc akan naik kasta ke tim pabrikan karena performanya yang impresif di musim perdana bersama Gresini. Menanggapi kepergian kakak ke tim pabrikan, Alex merasa senang sekaligus sedih. Alex senang karena Marc mendapat kesempatan besar untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia lagi, tetapi harus sedih karena tidak bisa satu garasi lagi. Dia adalah pemimpin tim sejak hari pertama. Ketika dia tiba, dia mempunyai ide yang sangat jelas. Dia datang dari masa yang sangat sulit di Honda, dan dia tahu tentang apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. Dia adalah pemimpin yang sangat solid dalam tim. Rider anyar Gresini Racing Fermin Aldeguer mengungkap target yang ingin dicapainya di musim perdananya di kelas para raja MotoGP. Di musim depan, Aldeguer menjadi salah satu dari 3 rider yang berstatus sebagai debutan di kelas MotoGP. Rider asal Spanyol ini sudah debut di atas kuda besi Desmosedici pada tes di Barcelona akhir pekan lalu. Dalam percobaan pertamanya itu, Aldeguer mengaku masih kesulitan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan motornya, khususnya pada perangkat elektronik yang jauh berbeda dibandingkan dengan motor Moto2. Dilansir dari Speedweek, Aldeguer sendiri mengatakan bahwa targetnya di musim depan adalah untuk menjadi rider debutan terbaik atau Rookie of the Year. Maverick Viñales menjadi salah satu pembalap yang paling disorot di kompetisi MotoGP 2025 mendatang. Ya, dengan bergabung ke KTM Tech3, Viñales pun resmi membela 4 pabrikan berbeda di kelas utama MotoGP setelah sebelumnya pernah membela Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Dan yang paling menarik adalah Viñales juga berpotensi besar menjadi rider pertama dalam sejarah MotoGP yang mampu meraih kemenangan Grand Prix dengan 4 pabrikan berbeda. Viñales diketahui 1 kali menang dengan Suzuki, meraup 8 kemenangan dengan Yamaha, dan 1 kali menang bareng Aprilia. Axel Pons, mantan pembalap Moto2 World Championship, baru-baru ini muncul sebagai sosok yang tidak terduga di Pakistan. Sebagaimana diketahui, Axel Pons pernah ikut berkompetisi di kelas Moto2 selama hampir 10 musim, yakni 2008 sampai 2017. Usai mundur dari ajang Grand Prix, rupanya pembalap asal Spanyol ini memilih untuk melakukan perjalanan spiritual. Menariknya, Axel sendiri mengakui bahwa dirinya sudah melakukan perjalanan selama 6 tahun dengan tanpa menggunakan alas kaki. Danilo Petrucci resmi mengumumkan keikutsertaannya lagi di ajang balap paling menantang Rally Dakar 2025. Keikutsertaannya ini menjadi kali kedua buat Danilo Petrucci setelah sempat merasakan keganasan Rally Dakar pada 2022 silam. Kala itu Petrucci berada di bawah bendera KTM dan berhasil memenangkan 1 stage meski tidak sampai menyelesaikan keseluruhan kompetisi. Dan menariknya, pada kesempatan kedua di Rally Dakar 2025 ini, pembalap asal Italia itu tidak lagi balapan di kategori roda 2. Ia akan mencoba peruntungan dengan menjadi pereli di kelas truk bersama Aitel Trans Racing Team dengan nomor 608. Nantinya Petrucci akan berbagi kemudi dengan Claudio Bellina dan Marco Anoletti sebagai navigator. Resmi, General Motors dan Cadillac atau GM Cadillac bergabung dan akan menjadi tim ke-11 di Formula One. Melansir situs resmi Formula One, masuknya GM dengan embel-embel Cadillac dan Andretti ini bukan mengakuisisi tim yang sudah ada. Mereka akan masuk sebagai tim baru dan menjadikan musim Formula One 2026 akan hadir dengan 11 tim, bukan 10 seperti yang ada saat ini. Saat gelaran GP Las Vegas Weekend kemarin, pihak Formula One melakukan diskusi dengan partner usaha GM, TWG Global. Disebutkan pihak Formula One dan Liberty Media yang sebelumnya menolak masuknya GM ini, akhirnya menyetujui proposal yang diajukan General Motors bersama Andretti tersebut.